Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polda Metro Jaya terus melakukan penggerebekan terhadap perusahaan finansial teknologi ilegal yang menyediakan praktik pinjaman online. Praktik pinjol yang makin meresahkan membuat polisi semakin aktif untuk mengungkap perusahaan peer-to-peer lending tersebut. Dalam seminggu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya membongkar 5 lokasi kasus dugaan perusahaan pinjaman online ilegal. Dari 5 lokasi itu, polisi mengamankan 105 aplikasi pinjol ilegal dan mengamankan 13 orang tersangka. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Fandi Permana yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Fandi. Ya, selamat petang Firda dan Tribuners. Fandi, bisa Anda jelaskan apakah 105 aplikasi vintage yang menyediakan pinjol ini sudah terdaftar di OJK? Ya, baru saja di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers terkait dengan beberapa penggerebekan terhadap perusahaan finansial teknologi yang menyediakan layanan atau jasa pinjaman online ilegal. Dan dalam seminggu, hasil penggerebekan tersebut telah diamankan sebanyak 105 aplikasi pinjol ilegal yang artinya memang tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan. Pengungkapan itu juga telah menetapkan 13 orang tersangka yang terdiri dari beberapa jabatan yang memang mengoperasikan aplikasi-aplikasi pinjaman online yang beredar di Jakarta dan sekitarnya. Penggerebekan sendiri itu dilakukan di kawasan, salah satunya ada di Ruko Kelapa Gading, Jakarta Utara, ada juga di Green Lake City, Kota Tangerang, kemudian juga ada penggerebekan di daerah Karet Tengsin dan juga daerah Pasar Baru, dan yang terakhir penggerebekan oleh polisi dilakukan di daerah Kelapa II, Kota Tangerang Selatan. Fandi, bagaimana cara aplikasi fintech ini menawarkan jasa pinjolnya kepada para nasabah dan seperti apa penagihan yang kerap dilakukan? Ya, memang modus yang dilakukan oleh para pelaku pinjol ilegal ini memang cukup beragam dan juga terkesan rapi. Artinya mereka juga memiliki beberapa job desk masing-masing untuk mengoperasikan aplikasi fintech yang ilegal ini. Di antaranya mereka ada yang bergerak di bidang atau menjabat sebagai debt collector, karyawan marketing, sementara juga ada supervisor yang bertugas mengawasi jalannya penagihan yang sudah ditargetkan dalam tiap harinya. Kemudian juga tersangka juga ada dari direktur perusahaan fintech ilegal tersebut. Sementara cara penagihannya itu dilakukan secara langsung maupun juga secara online. Artinya yang langsung ini biasanya para penagih utang pinjol ini mendatangi debitur atau nasabah yang meminjam sejumlah dana dengan mendatangi sesuai dengan alamat yang didaftarkan. Lalu juga ada melalui telepon dan juga menyebarkan data media sosial, karena setiap peminjam yang telah mengakses aplikasi-aplikasi tersebut secara otomatis kontak dan juga isi dari handphone tersebut seperti galeri, foto, dan lain-lain akan tersedot di aplikasi fintech ilegal ini. Maka juga tak jarang dalam penagihan pinjol ini sering dikirimkan chat pornografi, yaitu dengan mengedit foto nasabah seolah-olah foto tersebut adalah foto asli yang sudah diedit dengan konten-konten pornografi. Dan juga debt collector ini juga tidak segan-segan menyebarkan identitas pribadi, baik itu media sosial, alamat, dan juga dibuatkan sebuah grup WhatsApp bahwa peminjam ini memiliki hutang untuk diinformasikan kepada kontak-kontak yang tersimpan di dalam ponsel tersebut. Saat ini sudah ada 13 tersangka yang ditangkap oleh pihak kepolisian sendiri. Bagaimana untuk peran mereka? Peran mereka sendiri memang beragam. Dari penggerebekan di 5 lokasi itu, memang kebanyakan mereka ini merupakan karyawan yang terdiri dari beberapa level, baik itu ada marketing, supervisor, dan juga direktur perusahaan. Peran mereka memang seperti layaknya perusahaan fintech yang legal, di mana karyawan-karyawan ini memang bertugas sesuai dengan job desk masing-masing, dan pihak perusahaan juga telah menetapkan target
dalam tiap harinya agar para peminjam-peminjam ini segera melunasi utang yang telah jatuh tempo. Seperti itu. Kemudian selanjutnya bagaimana untuk langkah dari pihak kepolisian sendiri? Untuk langkah selanjutnya memang polisi mengharapkan peran serta masyarakat untuk melaporkan setiap tindak pidana pinjol ini, baik ke Polres ataupun Polda terdekat, khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya, dan juga Polda Metro Jaya akan menyiapkan sebuah platform yang akan membantu masyarakat mengetahui mana saja aplikasi fintech yang legal maupun ilegal sesuai dengan verifikasi dari otoritas jasa keuangan. Nantinya platform ini bisa diakses oleh masyarakat agar tidak lagi terjebak dalam praktik jasa pinjaman online ilegal ini. Dan juga polisi masih akan terus mengungkap praktik-praktik pinjol ilegal di wilayah hukum Polda Metro Jaya sesuai dengan arahan Kapolri untuk terus melakukan penggerebekan terhadap perusahaan-perusahaan fintech ilegal yang saat ini memang sudah sangat meresahkan masyarakat, sehingga praktik serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari pihak terkait dan berikut liputannya untuk Anda. Di daerah Tanah Abang juga Jakarta Pusat, dan yang kelima adalah Kelapa II Tangerang Selatan. Dari 5 TKP yang sudah berhasil kita lakukan penggerebekan menyangkut masalah kejahatan fintech ilegal atau pinjaman online ilegal ini ada 13 orang tersangka yang kita amankan, yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah kita lakukan penahanan. Yang pertama adalah yang di Ruko Kelapa Gading, Bukit Indah ini ada 4 orang tersangka. Yang kedua di Indotekno Nusantara di daerah Ruko Green Lake sana, di daerah Tangerang, Banten itu ada 3 orang tersangka. Kemudian di Karet Pasar Baru ada 1 orang. Di Tanah Abang, Jakarta Pusat juga ada 2 orang, dan di Kelapa II Tangerang Selatan ini ada 3 orang, jadi total semua 13 yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Dari 13 orang dan juga 5 TKP ini ada sekitar 105 aplikasi yang ilegal. Dari 5 TKP ini ada 105 aplikasi ilegal pinjaman online, ya. Dan yang kemarin sudah saya sampaikan juga ada beberapa yang sudah kita rilis tentang modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.